Selamat siang, nama saya Sofian Jai, NIM 2902150114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil UTS saya, tugas UTS saya dengan judul Perilaku Organisasi. Di sini, apa tujuan memahami perilaku organisasi? Tujuan memahami PO atau perilaku organisasi. Pertama, tujuan prediksi atau peramalan. Tujuan eksplanasi atau penjelasan. Tujuan pengendalian atau pengawasan. Tujuan perspektif keilmuan atau disingkat NSDM. Tujuan melatih kepekaan. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Pertama, dengan mengetahui perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok di dalam organisasi, akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Ketiga, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, dapat membantu pimpinan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat, untuk mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasinya. Apa saja isu dalam dan kelemahan studi perilaku organisasi? Isi utama perilaku organisasi: mempelajari hubungan manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Tujuan kelompok teamwork. Tujuan individual, tujuan organisasi. Jadi 3 kelompok ini termasuk beberapa tujuan organisasi, yaitu yang pertama tujuan kelompok atau team network, tujuan individual, dan tujuan organisasi. Tujuan individu sama dengan organisasi, ideal, sesuai, selaras. Maaf tadi ada terganggu. Ideal, sesuai, selaras, serasi, seimbang. Sedangkan tujuan individual dilawan dengan tujuan kelompok organisasi dan menghasilkan konflik atau negosiasi. Ini ya, kalau ketika kelompok. Keterangan tujuan sama dengan derajat aspirasi dan tujuan budaya. Cara sama dengan cara untuk mencapai sesuatu dan cara yang sudah melembaga. Kepemimpinan situasional. Kemampuan delektif, konsultatif, partisipasi instruktif, otoriter. Prinsip tujuan dalam organisasi dapat diterima dan dapat dipahami secara mudah dan jelas, dapat dicapai dan dilaksanakan, dapat memberikan motivasi dan dorongan, serta sederhana agar tidak salah tafsir,
Dan kelima, dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat. Posisi tujuan dalam organisasi. Filosofi, visi, misi, tujuan, kebijaksanaan, program, proyek, dan terakhir kegiatan. Jadi tujuan dalam organisasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu filosofi, baru visi, misi. Yang pertama itu terlebih dahulu itu filosofis, baru membangun membuat visi misinya, dan melakukan tujuan, kebijaksanaan, program, proyek, dan kegiatan. Setelah dari atas dirancang, dibuat, memiliki visi misinya, programnya, sehingga terakhirnya itu melakukan dengan kegiatan. Kelemahan studi perilaku organisasi. Kemampuan dan keahlian manusia dalam organisasi tidak selalu sama. Kedua, manusia organisasi akan selalu berpikir tentang masa depan dengan membuat pilihan yang menguntungkan atau rasional tentang bagaimana sebaiknya bertindak dan berlaku. Manusia organisasi memiliki perbedaan dalam memahami lingkungannya berkaitan dengan latar belakang dan masa lalunya. Keempat, manusia organisasi akan memiliki respon atau reaksi yang berbeda terhadap peristiwa tertentu yang terjadi dalam organisasi. Dan keempat, manusia organisasi memiliki perbedaan dalam cara berpikir. Tentu saja dalam sebuah organisasi itu pasti setiap orang tidak memiliki kesempurnaan. Pasti setiap orang memiliki kelemahan. Jadi itulah namanya organisasi, di mana kita ketika teman kita yang satunya tidak bisa dengan kegiatan itu, maka kita sebagai yang tahu, kita juga harus memberikan pendapat, memberikan dia jawaban agar dia bisa mengetahui dan bisa menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Perilaku organisasi bersifat abstrak seringkali membingungkan karena tidak menghasilkan prinsip-prinsip yang sederhana tetapi sangat kompleks dalam menjelaskan fenomena analisis situasional. Keenam, perilaku organisasi tidak memiliki prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam semua situasi. Jadi ini beberapa kelemahan dari organisasi. Pendekatan kontingensi atau kontemporer merupakan salah satu cara terbaik dalam mengatasi kelemahan studi perilaku organisasi, tetapi bukan cara yang paling baik. Organisasi, suatu sistem organisasi. Suatu organisasi yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan unit sosial yang dibentuk secara sadar. Yang kedua, memiliki fungsi yang relatif, berkesinambungan atau kontinu. Ketiga, terbuka dan tertutup. Empat, formal dan informal. Lima, publik dan bisnis. Sehat dan tidak sehat atau sakit. Komponen organisasi. Sistem terbuka tertutup, pola aktivitasnya rutin temporal, sekelompok orang, kemampuannya SQ, tujuan, misi, dan operasional organisasi. Itulah keempat komponen ini dari organisasi. Ada juga sistemnya terbuka tertutup, ketika terbuka memberikan pendapat, ketika tertutup memiliki organisasi itu memiliki juga rahasia. Polanya aktivitas rutin temporal, sekelompok orang juga memiliki kemampuan yang beda-beda. EQ-nya, dan SQ-nya. Tujuan, misi, dan operasional organisasi. Lanjut, unit analisis dalam organisasi. Lingkungan eksternal organisasi dan bawahnya itu lingkungan
internal organisasi. Di dalamnya organisasi, kelompok, individu. Setelah ini saya akan menjelaskannya. Unit analisis individu, unit kelompok, unit analisis organisasi. Ini terbagi 3 kelompok ya. Yang dimana unit analisis individu dapat kita baca persepsi, kepribadian, sikap, motivasi, proses, atau analisis kelompok, dinamika kelompok, komunikasi, konflik. Sedangkan unit analisis organisasi, struktur organisasi, desain program, sistem evaluasi hasil kerja, imbalan pengembangan organisasi atau OD, budaya organisasi. Apa saja perbedaan organisasi publik dengan bisnis? Di sini kita akan membahasnya. Aspek tujuan, motivasi, wilayah, garapan, penguasa, cara kerja. Nah, ini perbedaannya. Organisasi republik dengan organisasi bisnis. Yang dimana di republik, kesejahteraan, pelayanan publik, pelayanan, pengabdian, terbatas, rakyat, dan legal formal, lambat, imitatif. Sedangkan organisasi bisnis, kepentingan pribadi, keuntungan profit, memaksimalkan keuntungan tak terbatas, pemilik modal, kompetitif, dan cepat, inovatif. Inilah perbedaan antara organisasi publik dengan organisasi bisnis. Beda tujuan, motivasi, wilayah, garapan, penguasa, cara. Ada beberapa perbedaan, di mana di organisasi bisnis memiliki kepentingan pribadi, sedangkan organisasi publik kesejahteraan, pelayanan yang lebih diutamakan. Lanjut, administrasi publik dengan administrasi bisnis. Ada juga perbedaannya di sini. Sudah tertera, ada 6 bagian, bisa dapat dibaca. Sistem nilai organisasi publik, privat, dan sosial. Ada 3 bagian. Bangun kekuasaan semudah mungkin. 2. Gunakan kekuasaan seefektif mungkin. Bertanggung jawabkan kekuasaan seformal mungkin. Ini ada 3 bagian. Organisasi publik, organisasi privat, dan organisasi sosial. Dapat kita baca. 3 lingkungan organisasi. Tipe organisasi berdasarkan pada lingkungan yang dihadapi. Tipe organisasi berdasarkan pada lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Mechanistic organization. Suatu organisasi yang menghadapi lingkungan yang stabil sehingga tipe pekerjaan dalam organisasi tersebut dapat dilakukan spesialisasi secara cermat. Kedua, organization yang menghadapi lingkungan yang tidak stabil sehingga menimbulkan masalah baru dan tidak dapat didistribusi kepada staf suatu organisasi dengan spesialisasi yang dimilikinya. Tipe organisasi dalam upaya mengulangi lingkungan yang tidak stabil. Sequential interdependency merupakan sistem mekanisme kerja yang berurutan. Yang kedua, reciprocal interdependency merupakan sistem kerja dalam suatu organisasi yang paling melengkapi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Mengapa harus belajar perilaku organisasi? Seorang perwira mempunyai peran leadership atau mempersif yang harus membuat keputusan baik dalam fragmen atau non-fragmen. Kedua, dalam menjalankan peran tersebut, seorang perwira tidak berada di luar ranah organisasi. Ketiga, ketika menjalankan perannya, seorang perwira perlu memahami karakteristik struktur organisasi dan pola hubungan antara anggota dan bagian dalam organisasi. Di sini ada 5 bagian. Mengapa kita harus belajar perilaku organisasi? Manajer adalah orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain dan yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dalam organisasi. Menurut Henry Farrell, bahwa semua manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan,
mengorganisasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Ada 4 bagian perencanaan pengorganisasian. Ada 4 bagian bawah sudah tertera. Pengertian dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Menyangkut aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia atau sebaliknya. Ketiga, tujuan praktis adalah mendeterminasi bagian perilaku manusia untuk mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Empat unsur dalam perilaku organisasi yaitu yang pertama aspek psikologis, dua adanya bagian yang lain yang cukup relevan dan tidak tindakan dalam organisasi, ketiga perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, keempat walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan atau diusahakan agar masing-masing individu selaras dengan tujuan organisasi. Tambahan, pengertian organisasi dan manajemen. Perkataan organisasi sering kita hubungkan dengan departemen pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan swasta, RT, RW, parpol, dan sebagai berikut. Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama antara manusia yang terkait oleh suatu ketentuan yang bermaksud untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, menurut suatu organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih dan bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Nah, intinya saya mengambil satu kesimpulan, dalam perilaku organisasi itu kita layaknya menjalin hubungan apapun itu, apapun pekerjaan, kita harus saling terbuka bagaimana cara mencapai tujuan organisasi itu bagus, sehingga apapun visi misi dalam suatu organisasi itu dapat berjalan dengan lancar ketika kita bisa menjalin komunikasi yang baik kepada pemimpin, kepada karyawan yang lainnya, dan kepada staf lainnya, dan kepada sesama dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan dalam organisasi itu juga dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan ada tadi beberapa bagian organisasi itu bukan hanya organisasi, ada juga kelompok, individual, dan ada beberapa lainnya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, kesalahan kata pengucapan, saya Selvian Jai, saya mohon maaf. Saya pamit. Terima kasih.